for this? Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lisa Pertiwi. Perkenalkan nama saya Aldi Elvira. Perkenalkan nama saya Alicia Iqbal Putri. Di sini kami akan presentasi tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Komponen lingkungan. Apa pengertian komponen lingkungan? Komponen lingkungan adalah sesuatu yang ada di sekitar makhluk hidup dan memengaruhi kehidupannya. Contohnya, komponen biotik sama dengan tumbuhan, komponen abiotik sama dengan pasir. Terus, biotik adalah istilah yang merujuk pada seluruh makhluk hidup yang ada di suatu lingkungan atau ekosistem. Contohnya tumbuhan. Biotik ada beberapa, yaitu produsen. Produsen adalah orang atau entitas yang membuat barang atau jasa untuk dijual. Contohnya adalah memproduksi. Terus konsumen. Konsumen adalah orang atau badan yang menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Contohnya keluarga. 3. Dekomposer adalah organisme yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati. Contohnya bakteri. 4. Scavenger. Scavenger adalah istilah yang merujuk pada hewan pemakan mangsa. Contohnya adalah burung nasar. 5. Detritivora adalah organisme yang memakan sisa-sisa makhluk mati dan membusuk. Contohnya cacing tanah. Konsumen dibagi menjadi 3, yaitu herbivora. Herbivora adalah hewan yang hanya makan tumbuhan dan tidak memakan daging. Contohnya sapi. 2. Omnivora. Omnivora adalah hewan yang memakan segalanya. Contohnya ayam. 3. Karnivora. Karnivora adalah hewan yang mendapatkan energi dan nutrisi. Contohnya kucing. Terus abiotik. Abiotik adalah istilah untuk menyebut segala sesuatu yang tidak hidup seperti benda mati. Contohnya air. Biotik dibagi menjadi 4. Udara. Udara adalah campuran gas yang ada di permukaan bumi. Contohnya kebakaran hutan. Air. Air adalah segala kimia yang penting bagi kehidupan makhluk hidup di bumi. Contohnya air putih. 3. Tanah adalah lapisan permukaan bumi yang dari mineral dan lain-lain. Contohnya tanah liat. 4. Cahaya. Cahaya adalah energi gelombang efek magnetik yang dapat dilihat oleh mata manusia. Contohnya cahaya lampu. Terus satuan ekosistem adalah tingkatan organisme kehidupan dalam ekosistem. Contohnya adalah hutan. Satuan ekosistem dibagi menjadi 5, yaitu 1. Individu. Individu adalah satu organisme tunggal yang hidup berdiri sendiri dan bersifat bebas. Contohnya adalah makhluk hidup tunggal. 2. Revolusi. Revolusi adalah kumpulan individu atau objek yang memiliki karakteristik tertentu. Contohnya populasi manusia di Indonesia. 3. Komunitas. Komunitas adalah kelompok orang atau organisme yang hidup bersama saling berinteraksi. Contohnya komunitas membaca buku. 4. Ekosistem adalah kumpulan komunitas makhluk hidup yang berinteraksi dengan lingkungan baik biotik maupun abiotik. Contohnya adalah hutan. 5. Biosfer adalah lapisan bumi yang mendukung kehidupan makhluk hidup. Contoh hutan hujan tropis. Macam-macam ekosistem adalah kumpulan makhluk hidup yang saling berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain. Contoh, ekosistem air laut. Macam-macam ekosistem dibagi menjadi 2, yaitu ekosistem buatan dan ekosistem alami. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang dibuat manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Contohnya waduk. Ekosistem buatan dibagi menjadi 4, yaitu akuarium. Akuarium adalah wadah atau tempat untuk memelihara ikan, tumbuhan, air, dan organisme lainnya. Contohnya adalah akuarium air tawar. Kolam. Kolam adalah badan air di daratan yang berisi air baik alami maupun buatan dan lebih kecil. Contohnya adalah kolam renang. Kolam yang digunakan untuk berenang, menyelam, atau aktivitas air lainnya. Waduk adalah badan air buatan manusia yang menampung air dari sungai atau lembah. Contoh waduk adalah waduk Jatiluhur. Sawah.
Sawah adalah lahan pertanian basah yang digarap dan diairi untuk menanam padi. Contohnya adalah sawah berteras di terang-terang bukit atau gunung di Jawa dan Bali. Ekosistem alami dibagi 4, yaitu ekosistem darat, ekosistem air tawar, ekosistem pantai, dan ekosistem air laut. Ekosistem darat dibagi menjadi 7, yaitu gurun, savana, hujan hutan, hujan gugur, tropis, taiga, dan tundra. Gurun adalah daerah yang menerima curah hujan sedikit sehingga sangat kering dan jarang ditumbuhi tumbuhan. Contoh gurun Kalahari. Savana adalah ekosistem padang rumput yang diselagani oleh pohon-pohon yang tumbuh jarang. Contoh sabana Komodo, Labuhan Bogo, NTT. Hujan hutan adalah hutan yang berada di wilayah dengan curah hujan tinggi. Contohnya adalah hujan hutan Amazon. Hutan gugur adalah hutan yang didominasi oleh pohon-pohon peluru yang menggugurkan daunnya pada musim tertentu. Contoh Amerika Serikat bagian timur. Tropis adalah iklim yang terjadi di kawasan sekitar garis khatulistiwa. Contohnya hutan hanya tropis. Taiga adalah bioma hutan yang didominasi oleh satu spesies pohon beribuan jarum seperti pinus dan cemara. Contohnya adalah Skandinavia. Tundra adalah bioma atau ekosistem daratan luas yang tidak dapat dihuni pepohonan. Contohnya adalah lumak kerak. Pengertian ekosistem air tawar. Ekosistem air tawar adalah ekosistem lingkungan yang terdiri dari makhluk hidup dan lingkungan air tawar itu sendiri. Contoh ekosistem air tawar adalah sungai, rawa, danau, kolam, sawah, dan waduk. Ekosistem air tawar dibagi menjadi 3, yaitu pengertian zona litoral, pengertian zona limnetik, dan zona profundal. Pengertian zona litoral adalah area antara garis pantai dan kedalaman maksimal fotosintesis signifikan oleh tumbuhan alga epifilitik. Contoh zona litoral adalah pantai. Pengertian zona limnetik adalah daerah perairan terbuka yang berada di bawah zona litoral dan masih dapat ditembus cahaya matahari. Contoh zona limnetik adalah danau dan kolam. Pengertian zona profundal adalah daerah dasar darat yang dalam, gelap, dan berlumpur. Contoh zona profundal adalah dasar danau yang dalam dan gelap. Pengertian ekosistem pantai adalah kesatuan komponen biotik dan abiotik yang berada di sekitar pantai dan saling berinteraksi. Contoh ekosistem pantai adalah pantai berpasir dan pantai mangrove. Ekosistem pantai dibagi menjadi 3, yaitu formasi mangrove, formasi Brignotonia, formasi Pascapreae. Pengertian formasi mangrove adalah kumpulan tumbuhan yang di pantai tropis dan subtropis dan terlindungi. Contoh formasi mangrove adalah Avicenna marna atau api-api. Pengertian formasi Barringtonia adalah formasi hutan pantai yang didominasi oleh pohon Barringtonia astaca. Contoh formasi Barringtonia adalah Hernandia. 3. Pengertian formasi Pascapreae adalah formasi vegetasi yang terbentuk oleh tumbuhan manajer di atas pasir pantai. Contoh formasi pasir adalah Ipona pascarsa. Pengertian ekosistem air laut adalah interaksi antara organisme hidup dan lingkungan di lautan. Contoh ekosistem air laut adalah ekosistem estuari. Pengertian ekosistem air laut dibagi menjadi 2, yaitu abiotik adalah istilah yang menggambarkan daerah yang gelap dan tidak dapat ditembus cahaya matahari. Contoh abiotik adalah zona laut yang gelap dan tidak ditembus cahaya matahari. Pengertian biotik adalah istilah yang merujuk pada zona perairan dapat ditembus cahaya matahari. Contoh biotik adalah terumbu karang. Interaksi dalam ekosistem adalah hubungan timbal balik antara organisme dan lingkungannya. Contohnya hubungan ular dan tikus. Interaksi dalam ekosistem dibagi menjadi 2, yaitu interaksi antara komponen abiotik dan biotik. Interaksi antara komponen biotik dan biotik. Interaksi antara komponen abiotik dan biotik adalah hubungan timbal balik antara lingkungan fisik dan biologis
biologis yang membentuk ekosistem. Contoh, fotosintesis. Interaksi antara komponen biotik dan biotik adalah hubungan saling memengaruhi antara makhluk hidup. Contoh, mutualisme. Interaksi antara komponen biotik dan biotik dibagi menjadi 3, yaitu netral, predasi, simbiosis. Netral adalah sikap tidak memihak atau bebas. Contoh, simbiosis, netralisme. Predasi adalah interaksi antara makhluk hidup pemangsa predator dengan makhluk hidup yang dimangsa prey. Contoh, singa memangsa rusa. Simbiosis adalah interaksi jangka panjang antara dua organisme berbeda yang hidup berdampingan. Contoh, hubungan antara makhluk hidup. Simbiosis dibagi menjadi 3, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, simbiosis paratasisme. Pengertian simbiosis mutualisme adalah interaksi antara dua organisme yang berbeda sejenis yang saling menguntungkan. Contoh, kupu-kupu. Pengertian simbiosis komensalisme adalah interaksi antara dua makhluk hidup yang berbeda, di mana salah satu pihak diuntungkan sementara pihak lain tidak diuntungkan atau dirugikan. Contoh, ikan hiu. Pengertian simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua organisme yang berbeda di mana salah satu organisme membuat keuntungan sedangkan yang lain dirugikan. Contoh, nyamuk. Pengertian rantai makanan dan jaring-jaring makanan adalah urutan makanan dan dimakan antara makhluk hidup, sedangkan jaring-jaring makan adalah kumpulan rantai makanan yang saling berhubungan. Contoh rantai makanan: buah, monyet, harimau, mengurai. Contoh jaring-jaring makanan: padi dimakan oleh belalang, ulat, dan tikus. Pengertian aliran energi dan piramida makanan. Aliran energi adalah perpindahan energi dari salah satu tingkat ke tingkat trofik berikutnya, sedangkan piramida makanan adalah diagram yang menggambarkan hubungan antara organisme dalam suatu ekosistem. Contoh aliran energi: matahari, tumbuhan, produsen, belalang, konsumen primer, katak, konsumen sekunder, ular, konsumen tersier, burung elang, konsumen puncak. Piramida energi: tumbuhan hijau sebagai produsen di dasar piramida konsumen primer, konsumen sekunder, dan konsumen tersier di puncak piramida. Sekian dari kami. Wassalam.